Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh kami meyakini ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memegang tangan kami. Engkaulah yang senantiasa membimbing kehidupan kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pada saat ini, ketika ada waktu di mana kami boleh kembali bersama-sama mendengar tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kau tolong kuasai akan diri kami, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memegangnya dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, secara pribadi hamba-Mu memohon akan penyertaan-Mu. Mau memakai hamba-Mu dengan penuh keterbatasan ini ya Tuhan, untuk boleh senantiasa menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah bagi setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk waktu yang indah kita boleh kembali datang dalam rumah Tuhan beribadah. Dan terlebih kita boleh dapat kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan bersama-sama melanjutkan seri perenungan kita, di mana kita boleh akan merenungkan tentang nilai-nilai gereja kita. Kita telah sampai di dalam nilainya yang ketiga, yakni keterpaduan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang melandasi akan perenungan kita pada hari ini, yang saya ambil dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nehemia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Jikalau sudah mendapatkannya, saya mengajak setiap kita untuk boleh memperhatikannya, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menabiskan sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, suatu sore entah ada angin apa, ya saya ini tiba-tiba iseng membuka account LinkedIn saya, ya, yang sudah sangat lama saya tidak buka dan saya update, ya. For your information, kalau ada yang nggak tahu, LinkedIn ini adalah sebuah bisa dibilang sosial media, sebuah aplikasi, ada juga yang web based, yang mana ini tempat di mana kita boleh memberikan kurikulum vitae kita
memberikan penggambaran tentang diri kita untuk mencari pekerjaan, untuk bernetworking di dalam dunia kerja seperti itu ya. Jadi saya ini Bapak Ibu bisa lihat ya tahun berapa ini ya ketika saya masih lama sekali ya, kayaknya tahun 2012-an apa 2011-an ketika masih kuliah ya, saya membuat akun ini sudah lama saya tidak buka, kemudian saya iseng gitu buka untuk coba lihat-lihat, siapa tahu ada yang bisa diupdate seperti itu ya. Terus kemudian saya melihat, wah ternyata banyak sekali notifikasi. Notifikasinya itu khususnya tentang tawaran lowongan pekerjaan. Ya, dulu saya kerja sebagai account eksekutif di salah satu radio ya. Kemudian ada tawaran masuk, ada masuk gitu. Oke, saya buka, saya lihat satu persatu. Nah, menariknya Bapak Ibu di dalam setiap lowongan itu pasti ada kualifikasi yang dibutuhkan gitu kan. Ada yang isinya maunya usianya sekian, pria atau wanita gitu kan ya. Nah, ketika saya melihat kualifikasi ini, saya tertarik dengan satu kualifikasi yang selalu ada, selalu muncul di setiap lowongan yang masuk kepada saya gitu kan. Atau bukan juga mungkin kita lihat di dalam lowongan-lowongan yang ada, yang bertebaran di luar sana, mungkin kualifikasi ini sering ada gitu kan, selain hal-hal yang general, hal-hal yang umum, yakni dapat bekerja sama atau kooperatif. Nah Bapak Ibu, saya bertanya-tanya, mengapa hal ini penting? Mengapa hal ini selalu muncul? Bukankah sudah cukup skillnya itu terpenuhi gitu kan ya. Mungkin sudah cukup usianya sesuai, range-nya tepat. Bukankah cukup bahwa ada riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan yang ternyata cocok, yang sesuai dengan apa yang kita cari. Bukankah hal itu sudah cukup gitu kan ya Bapak Ibu. Tapi saya bertanya kenapa hal ini sangat penting. Akhirnya saya menghubungi rekan saya yang bekerja sebagai HRD dan sesuai dengan zaman kecanggihan teknologi, saya akhirnya pun juga mencari-cari artikel tentang hal ini di Mbah Google gitu kan ya. Langsung cari kenapa bekerja sama kooperatif sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Dan ternyata Bapak Ibu, saya boleh menemukan bahwa ternyata dalam proses mengembangkan sebuah perusahaan agar dapat bergerak menuju tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin, owner, pendiri. Tentu bukan hanya skill pribadi saja yang ingin mereka butuhkan atau ada terdapat dalam staff atau orang yang ingin melamar kepada mereka. Tetapi bagaimana staff tersebut atau karyawan tersebut dapat mengelola skill pribadi yang mereka miliki untuk dapat bekerja sama dengan unit-unit dan lainnya. Harus ada sebuah kemauan dan kesehatian untuk bergerak bersama dalam sebuah proses bersama-sama sebagai satu mata rantai yang terhubung antara satu dengan yang lainnya, dengan harapan Bapak Ibu bahwa setiap mereka dapat bekerja sama, bersatu padu pada divisi yang sama maupun juga pada divisi yang berbeda, sehingga semuanya dapat, pekerjaan mereka dapat terintegrasi dan berfokus kepada membangun dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa keterpaduan, kerjasama, kesatuan, integrasi antar setiap divisi maupun pribadi dalam proses mencapai sebuah tujuan sangat dibutuhkan. Karena tanpa keterpaduan atau integrasi antar staf dan divisi akan sulit untuk mencapai apa yang diinginkan. Lantas bagaimana dengan kehidupan bergereja? Kalau kita renungkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukankah hal ini pun juga seharusnya menjadi hal yang penting? Hal yang seharusnya perlu ada di dalam setiap proses menjalankan kehidupan bergereja. Baik secara individu maupun secara organisasi. Kesatuan, bersatu padu, saling keterkaitan satu dengan yang lainnya menjadi hal yang semestinya harus ada di dalam gereja untuk mengerjakan dan menggerakkan pelayanan menuju visi, menuju tujuan yang Tuhan inginkan bagi gereja. Bapak Ibu, gereja atau kumpulan murid-murid Kristus jelas memiliki
suatu tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Selain bagaimana kita menjadikan diri kita muridnya, tapi juga kita diminta untuk menjadikan orang lain, bahkan semua bangsa itu menjadi muridnya. Kita dipanggil, gereja dipanggil untuk menjadikan murid. Bapak Ibu, tentu kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Minta bantuannya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan hal ini ya Bapak Ibu ya. Kita sering kali mendengarnya, sering kali membacanya juga mungkin ya. Selalu dinyatakan bagi setiap kita bahwa kita diminta untuk menjadikan murid. Di sini Tuhan rindu, Tuhan mau, Tuhan mengajak setiap kita agar bermitra dengannya untuk menggerakkan orang-orang mengenal, menerima dia dengan sungguh, serta mau mendampingi, mau membangun orang-orang untuk melewati setiap tahapan pertumbuhan rohani menjadi serupa Kristus. Bahkan kalau kita yang mengikuti khotbah minggu lalu, apa yang disampaikan oleh Laso Esra telah membukakan kepada kita sekalian bagaimana kita seharusnya saling, ada yang masih ingat? Saling damba, saling dampingi, saling membangun bagi setiap orang, bagi sesama kita untuk bertumbuh menjadi murid Kristus. Sehingga jelas hal ini hal yang sangat penting. Hal yang seharusnya dikerjakan oleh setiap kita. Musuh selalu bilang di dalam warta, gereja kita tengah bergerak dalam proses menjadikan murid. Gereja kita adalah gereja yang menjadikan murid. Namun Bapak Ibu jelas, meskipun itu Musa yang berulang-ulang kali menyampaikannya ketika di warta mengingatkan kita. Tapi Bapak Ibu itu bukanlah program Musa semata. Itu bukan sebuah program gereja semata. Atau ini bukan hanya dilakukan oleh para hamba Tuhan semata Bapak Ibu. Namun sesungguhnya ini adalah bagian dari proses kita bersama semuanya tanpa terkecuali. Bapak Ibu, seorang bernama Bilhul berkata bahwa setiap orang, semua orang terpanggil ya, yang terpanggil dalam keselamatan itu juga dipanggil untuk apa Bapak Ibu? Untuk memuridkan. Tidak ada pengecualian. Maka setiap kita secara individu atau setiap komponen, baik itu komisi, baik itu bidang yang ada di dalamnya, semuanya itu bahkan termaksud keluarga ya. Keluarga. Kita boleh bersama-sama bersehati, berpadu bersama, berintegrasi bersama untuk bergerak mengerjakan akan hal ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu bagi setiap kita. Pertanyaan yang seharusnya kita renungkan dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadikan ini menjadi bagian kita bersama? Sudahkah kita mengupayakan untuk menjadikan murid itu? Sudahkah kita mau berintegrasi bersama untuk mengerjakannya? Sudahkah dalam setiap aspek organisasi gereja kita, komisi, bidang, apapun yang ada dalam gereja ini, apakah proses menjadikan murid, mendampingi dan membangun mereka sudah menjadi proses utama kita? Bapak yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Nehemia pasal yang ketiga ini sesungguhnya mau memberikan pembelajaran bagi setiap kita. Melalui penggambaran tentang bagaimana seluruh komponen bangsa itu bersama-sama bersatu mengerjakan kerinduan Tuhan. Mengerjakan visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui Nehemia. Hal itu bermula ketika Nehemia mendapatkan visi dari Tuhan
Untuk apa? Untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang telah hancur pada waktu itu. Ya Bapak Ibu, jadi Tuhan meminta untuk Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dan kemudian Nehemia ini membagikannya itu kepada bangsa Israel. Dan mereka Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, kita bisa melihat bahwa mereka kemudian dikatakan meresponi akan visi yang diberikan oleh Nehemia itu dengan sungguh-sungguh dan menjadikan visi itu menjadi bagian mereka. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka menjadikan itu sebagai bagian dari mereka. Hal itu terlihat Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam pasalnya yang kedua ayat 18, inilah awal ketika Nehemia mulai menyampaikan kerinduannya. Kerinduan Tuhan kepada mereka, gitu kan ya. Di sini Nehemia berkata bahwa kita harus membangun tembok Yerusalem, dan inilah respon dari bangsa Israel, yaitu apa? Kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik tersebut. Bahkan di ayatnya yang ketiga tadi dibuka dikatakan bahwa maka bersiaplah. Di sini boleh menunjukkan bahwa ada sebuah respon tindakan nyata dari apa yang mereka dengar dan mereka terima. Sehingga mereka yakini itu dalam diri mereka. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa ada sebuah kepahaman yang jelas. Ada sebuah kepahaman yang jelas di mana mereka itu menangkap akan visi itu serta mereka serius untuk mengerjakannya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat kata memperbaiki, kalau kita mengikuti bagian ini ya dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32 sampai akhir dari perikop ini, kita bisa boleh menemukan kata memperbaiki ini selalu muncul Bapak Ibu. Selalu muncul ya. Nah kalau kita melihat dalam terjemahan aslinya Bapak Ibu itu memiliki arti memperbaiki dengan sungguh dan memperbaiki dengan semangat. Nah sini jelas sekali menunjukkan kepada kita bagaimana sungguh-sungguh mereka menangkap visi tersebut dan mereka mengerjakannya dengan serius. Bapak Ibu, tidak mungkin mereka mau bergerak, mereka mau membangun dengan kesungguhan hati tanpa mereka menangkap kerinduan Tuhan itu. Tanpa mereka menangkap apa yang menjadi visi Tuhan bagi mereka. Dan yang menangkapnya itu Bapak Ibu bukan hanya 1-2 orang Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat ini adalah catatan ya kan, catatan nama-nama. Tadi saya baca aja agak sedikit keserimpet ya karena banyak sekali nama-namanya. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya 1-2 orang tetapi seluruh komponen bangsa itu bersinergi bersama-sama, menerima visi itu dan bekerja bersama. Ada dari golongan imam, ada orang Lewi, ada para penguasa-penguasa, ada para wanita, para pedagang, ada tukang emas ya, ada yang mencampur rempah-rempah, ada juga rakyat-rakyat biasa yang juga ikut terlibat dalamnya. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengerjakannya. Kecuali memang ada satu sedikit pengecualian ya. Di dalam ayat yang kelima kalau tidak salah ada sedikit penguasa-penguasa Tekoa. Mereka menolak untuk mengerjakannya. Tetapi hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar dari mereka itu bergerak bersama untuk membangun. Bapak Ibu, masing-masing mereka ini bisa saja menolak. Mereka bisa saja berfokus kepada prioritas kehidupan mereka masing-masing. Saya hanya mau fokus berdagang dulu deh. Saya mau berdagang dulu. Saya mau mengurus pekerjaan pemerintahan dulu. Saya mau melakukan apa yang diberikan kepada saya dulu. Mereka bisa saja fokus pada keinginan mereka. Aduh rumah saya saja masih berantakan. Aduh rumah saya saja masih hancur. Ngapain harus bangun lagi tembok seperti itu. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak berlaku demikian. Mereka memilih mengedepankan pembangunan tembok di atas segalanya. Karena mereka tahu betul bahwa ini bukan visi Nehemia. Tetapi ini adalah visi Tuhan bagi mereka. Sama seperti kerinduan Tuhan, mereka pun rindu bahwa kota mereka harus kembali pulih. Sehingga mereka semua merasa terpanggil
untuk mengambil bagiannya masing-masing. Bapak Ibu bayangkan tembok Yerusalem itu besar Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang merespon, kita bisa membayangkan kapan tembok itu berdiri. Pasti akan memakan waktu yang lama atau mungkin juga tidak akan terbangun. Dan terjadi Bapak Ibu, pada waktu itu tembok itu merupakan lambang. Lambang bagaimana sebuah negara itu kokoh. Keadaan pada waktu itu hancur Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau membangunnya, bagaimana dengan keberadaan mereka? Tapi bersyukur mereka secara bersama-sama menerima akan visi tersebut. Dan visi itulah yang mendorong mereka untuk bergerak. Tanpa adanya kesamaan visi Bapak Ibu, tidak ada semua komponen itu mau bekerja, mau membangun. Sehingga dari sini kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa keterpaduan bermula karena adanya kesatuan visi bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, keterpaduan bermula karena adanya kesatuan visi bersama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukankah kerinduan Tuhan sudah sangat jelas bagi kita dan bagi gerejanya? Hal itu telah berulang-ulang kali kita dengarkan bahwa memuridkan. Mari menjadikan murid. Adakah sudah kita menaruhnya itu sebagai kerinduan kita juga? Bukankah sebagai orang yang mengatakan diri sebagai orang yang mengasihi Tuhan, bukankah seharusnya kita pun juga mengasihi apa yang Tuhan kasihi? Bukankah kita juga harus melakukan apa yang menjadi Tuhan rindukan? Tuhan sudah menyatakan bahwa kerinduannya adalah menjadikan murid. Untuk itu mari masing-masing kita menjadikan kerinduan Tuhan ini juga menjadi kerinduan kita bersama. Sehingga kita benar-benar ya secara menyeluruh berfokus pada kerinduan yang sama. Maka kegerakan pemuridan menjadikan murid ini bukan hanya menjadi sebuah statement belaka. Bukan hanya sebagai sebuah program semata. Namun menjadi sebuah kegerakan bersama yang dengan sungguh-sungguh diupayakan dan diwujud nyatakan oleh semua komponen di dalam gereja Tuhan. Saling bersatu padu, saling bahu-membahu untuk mengerjakan kerinduan Tuhan ini. Ibu, dalam langkah setiap kita sebagai orang-orang percaya, mari kita benar-benar akan bersama-sama bergerak dan berfokus mengupayakan pada menjadikan murid. Membangun serta mendampingi setiap pribadi dalam proses pertumbuhan rohani dan bukan yang lainnya Bapak Ibu. Sehingga setiap komisi, setiap bidang yang ada bersama-sama. Tidak sekedar hanya membuat program-program atau event-event yang hanya sekedar untuk fun, untuk kumpul-kumpul semata, untuk menarik massa. Tapi mari kita boleh sungguh-sungguh di dalamnya ada sebuah kerinduan untuk memuridkan. Pelayanan pun yang ada bukan hanya sekedar bahwa penting agar ibadah lancar, agar ibadah terlihat bagus. Tetapi mari di dalam masing-masing itu ada kerinduan untuk membawa orang-orang menjadi murid. Ada kerinduan untuk mendorong setiap orang yang ada di dalamnya itu berproses pada pertumbuhan kerohanian. Sehingga tidak mustahil Bapak Ibu, kita akan semakin banyak melihat murid-murid Kristus yang dihasilkan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tanpa adanya kesatuan visi bersama, tidak ada keterpaduan. Gereja akan bergerak ke banyak sekali arah Bapak Ibu. Setiap divisi akan berjalan dengan tujuan masing-masing. Alhasil gereja tidak fokus untuk menjadikan murid. Banyak tenaga yang dikeluarkan tetapi tidak menghasilkan murid. Untuk itulah Bapak Ibu, visi berfokus untuk menghasilkan murid ini mari menjadi bagian kita bersama.
Sehingga kita boleh saling bersatu padu untuk mengerjakannya. Selain itu Bapak Ibu, kesatuan visi bersama di antara bangsa Israel pada waktu itu, ada juga kesehatian di antara mereka di dalam mengerjakan proses pembangunan tembok Yerusalem. Bapak Ibu, tanpa ada kesatuan hati, visi yang sama dan bernilai penting tidak akan tercapai dengan baik. Dan setiap mereka tentunya pasti akan tidak mudah mengalami suatu sinergi. Mereka akan tidak mudah berpadu dalam proses membangun tembok Yerusalem. Meski visi itu ada Bapak Ibu dan sama. Tetapi jika dalam proses pembangunan itu semua ego, semua mementingkan diri sendiri, semua bergerak semau sendiri, hitung-hitung besar kecil sebuah pekerjaan, tidak ada kesehatian untuk mau saling bersama-sama mengerjakannya, percayalah semua akan kacau dan tidak berjalan dengan lancar. Namun bersyukur di sini berbeda Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat dalam bagian ini, meski satu bangsa, ya mereka datang dari berbagai macam latar belakangnya Bapak Ibu. Tadi dikatakan ada golongan petinggi-petinggi bangsa, ada pemuka agama, ada pedagang dan lain sebagainya. Namun mereka dalam mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini tidak membawa status jabatan atau latar belakang mereka. Mereka semua turut bekerja dengan pembagian yang telah ditetapkan tanpa perhitungan. Dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem ini kita juga bisa melihat bahwa ada yang kebagian betul-betul memulainya dari nol, memperbaikinya dari awal. Namun ada juga yang hanya memperbaiki bagian-bagian tertentu. Ada yang bekerja sendiri, ada pula yang berkelompok baik itu bersama keluarga maupun juga dengan rekan-rekan satu daerah. Ada pula yang hanya mengerjakan satu bagian, tetapi ada juga yang mengerjakan dua bagian. Meski Bapak Ibu bobot tanggung jawab yang diberikan kepada berbeda-beda. Namun perbedaan ini tidak menjadi sebuah permasalahan karena hati mereka bersatu. Kata kita kan melihat ya Bapak Ibu ya, berdekatan dengan, yaitu ke dalam bahasa itu al, berdekatan dengan, berdekatan dengan. Ini selalu muncul berulang-ulang kali dalam bagian ini. Tapi kalau kita melihat arti sesungguhnya dari kata al ini, berdekatan ini, itulah berdampingan, bersebelahan atau bersama-sama. Yang mau menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu sungguh-sungguh bekerja dengan harmonis, saling menyempurnakan, saling support satu dengan yang lainnya tanpa ada rasa paling hebat, paling utama dan tidak ada rasa perhitungan di antara mereka. Masing-masing mereka mengerjakan tanggung jawab masing-masing. Namun mereka terhubung, mereka melakukannya bersama-sama. Bapak Ibu, tanpa adanya kesehatian tentu hanya akan ada perhitungan. Tentu akan ada pilih-pilih pekerjaan. Alhasil tidak ada satu kesatuan di dalamnya. Bayangkan Bapak Ibu, apa jadinya kota Yerusalem kalau semua orang hanya ingin membangun bagian temboknya saja, tetapi tidak mau membangun saluran airnya Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan kalau hujan seminggu berturut-turut kayaknya tenggelam Yerusalem ya Bapak Ibu ya. Karena tidak ada pembuangan airnya gitu ya. Dan dapat dibayangkan juga Bapak Ibu apa jadinya kota Yerusalem kalau tidak ada satu orang yang mau mengerjakan bagian yang kecil karena dipandang remeh. Misalnya hanya untuk membangun jendela. Oh saya kok cuma bagian jendelanya saja. Kalau tidak ada maka semua nggak ada jendela Bapak Ibu. Ya, angin masuk keluar masuk gampang aja kayak gitu ya. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi di sini kita bisa melihat dengan sevisi, ditambah dengan adanya kesehatian, pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan bahkan dalam pasal yang keempat kalau kita baca, pengerjaan pembangunan tembok Yerusalem ini hanya berlangsung 52 hari Bapak Ibu. Sangat cepat. Dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa kesehatian menjadikan proses keterpaduan semakin solid dalam mengerjakan visi bersama.
Sekali lagi kesehatian menjadikan proses keterpaduan semakin solid dalam mengerjakan visi bersama. Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan meminta kita untuk menjadikan murid, dan inilah pekerjaan kita bersama-sama. Bukan 1-2 orang atau 1-2 bagian dalam gereja ini, tapi kita semuanya. Untuk itu mari pupuklah kesehatian antar kita dalam proses pergerakan kita bersama ini dalam menjadikan murid. Adalah sebuah sia-sia mengupayakan pemuridan bersama jika tidak ada kesatuan hati. Semua bergerak dengan cara sendiri. Tidak ada kesatuan dan keterpaduan dalam mengupayakan pemuridan. Padahal Bapak Ibu, kita inilah satu kesatuan, bukan? Kita selalu dikatakan telah satu tubuh yang mana seharusnya bersama-sama melakukan apa yang menjadikan kerinduan Tuhan. Masing-masing kita dengan keberadaan diri kita, dengan tanggung jawab dalam bidang-bidang atau komisi-komisi yang diberikan kepada kita. Dalam tugas kita masing-masing. Serta dengan pelayanan-pelayanan yang beraneka-ragaman ini. Sudah seharusnya bersehati bersama-sama. Mengintegrasikan setiap proses yang ada. Bersama-sama bahu-membahu mengupayakan agar murid dihasilkan. Tanpa kita mengedepankan ego kita, keinginan pribadi kita. Menganggap bahwa bidang tertentu lebih utama dibandingkan bidang yang lainnya. Pelayanan ini lebih berharga daripada pelayanan yang lainnya. Oh, saya mau membuat murid tapi dengan cara saya. Tidak perlu intensional lah, cukuplah kumpul-kumpul, cukup. Kita bisa berkata, oh pemuridan mah itu mah urusan si A, bukan urusan saya. Saya mah bagian pengikutnya aja. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita, maka kita mudah marah, kita kecewa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau masing-masing kita mengutamakan cara dan keinginan pribadi kita di dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bayangkan jika tiap bidang, tiap kita mencoba untuk berjalan sendiri-sendiri dalam proses mencapai sebuah tujuan. Dikatakan tadi bahwa kita adalah satu kesatuan, satu tubuh. Bayangkan jika satu kaki berjalan itu ke kanan, satu kaki berjalan ke kiri. Bayangkan kekacauan yang akan terjadi jika mata kanan itu melihat ke atas, sedangkan mata kiri melihat ke bawah. Bayangkan ketidaknyamanan terjadi ketika lengan kanan tidak mau bekerja sama atau berpasangan dengan lengan kiri. Bayangkan kebingungan yang terjadi jika kaki memutuskan untuk tidak bekerja bersama dengan anggota tubuh yang lainnya. Otak sudah bilang, ayo bergerak, tapi kaki gak mau bergerak. Karena dia nolak, dia gak mau, gak sesuai dengan keinginan saya gak mau. Bayangkan Bapak Ibu, yang terjadi adalah tidak ada sinergi. Semuanya kacau. Proses pemuridan yang menjadi kerinduan, menjadi keterhambat karena tidak ada kesehatian. Bapak Ibu, kesehatian bukankah itu juga adalah kerinduan Tuhan bagi setiap umatnya? Dalam Efesus 4 ayat yang pertama hingga 3 mengatakan bahwa aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa panggilan itu? Di mana kita hidup bersatu, merendahkan hati, bersama-sama, bersehati bersama. Dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu, Tuhan sudah memanggil kita dan mempersatukan kita dalam Kristus. Ia juga ingin kita hidup mengupayakan kesehatian bersama agar ada sebuah kesatuan dalam mengerjakan kerinduannya. Bapak Ibu, Injil mengubah manusia lama yang mencintai diri sendiri menjadi manusia baru yang mencintai Kristus dan sesama.
Maka sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk memberi fokus pandangan utama bukan pada diri kita, tetapi kepada Tuhan dan sesama kita. Untuk itu mari dengan semangat kesehatian, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tidak mengedepankan kepentingan kita dibanding kepentingan yang utama. Dengan lemah lembut, dengan mampu menguasai, mengontrol manajemen diri kita, kita mau bekerja sama dengan orang lain. Rendah hati, mengontrol segala ego kita, sehingga dengan keberagaman yang kita punyai di dalam bidang kita masing-masing, kita boleh menjadi bersehati. Kita semua mengerjakan kerinduan yang Tuhan sudah titipkan bagi setiap kita, yakni menjadikan murid. Kita bersatu padu, bersinergi bersama, agar proses itu boleh dapat berjalan dengan baik. Dan sekali lagi, boleh menghasilkan murid-murid Kristus. Bapak Ibu, kerinduan Tuhan untuk menjadikan murid sudah dinyatakan bagi setiap kita. Melalui gerejanya hal ini tengah diupayakan untuk kita boleh bersama-sama mengerjakannya. Mari Bapak Ibu, jadikan kerinduan ini. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Untuk sungguh-sungguh mendampingi, membangun setiap pribadi yang ada. Untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bersama-sama mendorong setiap mereka untuk bergerak mengupayakan proses memuridkan. Menghasilkan murid dengan sebuah sikap hati yang mana kita mau bersehati, saling menghargai, saling membantu, berintegrasi satu dengan yang lainnya tanpa mengedepankan keinginan pribadi kita. Pertanyaannya bagi setiap kita, sekali lagi yang terakhir, maukah kita menjadikan kerinduan itu dalam diri kita? Maukah kita menjadi mitranya Tuhan untuk memuridkan sehingga semakin banyak murid-murid Kristus yang boleh kita jadikan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ketika kami diberikan waktu untuk kembali diingatkan tentang bagaimana seharusnya kami sungguh-sungguh menghidupi akan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang sudah Tuhan taruh di dalam gereja kami. Yang untuk boleh kami sama-sama kerjakan. Ini bukan menjadi satu bagian pekerjaan 1, 2, 3 orang ya Tuhan. Namun boleh menjadi bagian kami bersama. Terima kasih ketika Tuhan sudah mengingatkan kami. Untuk boleh sungguh-sungguh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terus pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.